Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Anakku kelas 12 IPA 1, IPA 2, IPA 3 dan IPS. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali, merekod atau review atau menampilkan atau membuat video rangkuman seputar pertanyaan dan jawaban pada pertemuan kemarin. Langsung saja ya, pertanyaan-pertanyaannya kemarin belum saya ulas, makanya saya buatkan video ini ya, video ulasan. Yang pertama ada Ferry Nugroho. Ferry Nugroho bertanya ya, izin bertanya Pak, batasan tawasud yang diperbolehkan dalam hal agama gimana nggih Pak? Pertanyaannya Ferry. Dijawab sama Hanum. Tawasud itu sama kayak sikap moderat kan? Nah, itu tuh wajar fair. Jadi gak ada batasan dalam agamanya. Yang penting kita gak boleh keras banget kayak teroris gitu. Tapi juga gak boleh menyepelekan agama kayak kaum liberal. Ya, jadi tawasud itu kan apa? Tawasud itu kan berpikiran moderat ya. Ya, ini nanti akan saya jelaskan di slide berikutnya ya. Selanjutnya ada pertanyaan dari Rosi. Ustadz mau tanya, bedanya musyawarah sama adil itu apa ya? Gitu. Faliha menjawabnya, jadi musyawarah sama adil itu beda ya. Kalau musyawarah itu memandang sama, tapi kalau adil itu tidak mesti memandang sama. Perhatikan, adil itu yang sebetulnya seperti apa sih? Saya ingin menyontohkan gini, nanti biar kalian bisa menarik kesimpulannya ya. Saya contohkan Rosi mempunyai adik kelas 5. Ibunya atau bapaknya mempunyai uang 10.000. Nah, padahal ini hari Selasa pada sekolah semuanya. Akhirnya bagaimana 10.000 itu bisa dikasihkan karena dua anak ini sama-sama anak kandung. Makanya untuk mempunyai rasa keadilan dari ibunya adalah kita harus mencari dicari dulu kebutuhan yang urgent miliknya siapa gitu, misalkan atau ditimbang-timbang sesuai kebutuhannya. Misalkan kelas 5 kebutuhannya mungkin buat jajan, buat beli pensil itu cukup 2.000 misalkan. Nah, kalau sudah aliyah kelas 12 mungkin buat fotokopi modul akidah, buat beli fotokopi atau buat jajan itu berarti 8.000. Nah, itulah yang dinamakan adil seperti itu. Sama-sama memberi kepada anaknya karena itu sama-sama anaknya kandung dan ditimbang-timbang sesuai kebutuhan seperti itu. Makanya ketika kalian mempunyai adik atau mempunyai kakak, orang tuamu memberinya itu tidak sesuai dengan keinginanmu, itu kamu jangan protes. Karena orang tuamu sudah menimbang-nimbang sesuai dengan kebutuhan kamu. Begitu ya. Lanjutnya ada pertanyaan dari Muhammad Itkon Alexander. Ustadz, saya hendak bertanya. Ya, silahkan. Saat ini banyak sekali kelompok yang tidak memiliki rasa tasamuh. Mereka tak segan menyalahkan dan memusuhi kelompok lain. Mereka tak memandang persamaan derajat manusia dan menganggap kelompoknya lah yang paling baik. Mereka juga jauh dari kata tawasud dan bertindak ekstrim. Jelas bahwa mereka tidak mau menjaga ukhuwah baik Islamiyah, Watoniyah, dan Basyariah. Bagaimana kita menyikapi kelompok tersebut? Nah, Adelia menjawab nih. Saya akan menjawab pertanyaannya Alek. Menurut pendapat saya, sebaiknya mulai dari kitanya dulu yang tasamuh sama tawasud, baru mengingatkan yang lainnya.
Tapi jika sikap mereka melebihi batas, alangkah baiknya untuk tidak ikut-ikutan dalam hal tersebut dan tetap berpegang teguh pada pegangan masing-masing, ya. Jadi gini lah. Jadi makanya perlu kita mempunyai pemikiran yang positif. Always be positive. Always be positive. Selalu berpikiran yang positif. Makanya rasa saling menghargai, rasa toleransi itu sangat penting sekali. Kenapa kok sangat penting? Karena kita hidup bermasyarakat, kita hidupnya itu tidak sendirian, dan selain kita itu ada orang lain. Contoh dalam hal agama tidak hanya Islam saja, ya. Agama ada Kristen, ada Hindu, ada Nasrani, ya. Ada Kristen itu ada dua, ya, Protestan dan Katolik. Ada Hindu, Buddha, ada Konghucu. Nah itu harus mempunyai toleransi, itu penting. Terus berpikiran yang moderat itu juga lebih penting, biar kita tidak pandai untuk menyalahkan satu dengan yang lainnya, menganggap dirinya yang paling benar. Itu tidak boleh. Itulah pentingnya rasa atau pentingnya kita mempunyai tawasul, ya. Berpikiran moderat, berpikiran positif itu nanti akan menciptakan suatu keadaan yang apa coba? Yang harmonis, ya. Itu makanya kita harus berpositif apapun itu, kita harus berpikiran yang positif. Ada lagi pertanyaan dari Uke, ya. Uke bertanya nih, kan ukhuwah itu hubungannya persaudaraan, ada Islamiyah, Basyariah, dan Watoniyah. Nah, dalam menerapkan di kehidupan itu runtutannya lebih mendahulukan yang mana dulu, Tat? Apakah Islamiyah atau Basyariah dulu atau Watoniyah? Nah, Jundi menjawabnya urutannya Basyariah, Watoniyah, dan baru Islamiyah. Perhatikan, yang namanya ukhuwah itu Basyariah, Watoniyah, Islamiyah itu saling berkaitan. Tidak ada yang nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, dan nomor seberapa. Tidak ada yang nomor seperti itu. Lihat kepentingannya dulu gitu. Jadi sesuai dengan porsinya masing-masing, ya. Jadi antara Basyariah, Watoniyah, Islam saling berkaitan. Jadi tidak ada mendahulukan yang mana. Nah, adapun misalkan kamu ada yang namanya ukhuwah persatuan kebangsaan, misalkan kamu kamu misalkan jadi tentara, ditugaskan di mana itu di perbatasan Gaza, nanti akan perang, itu namanya Watoniyah. Itu sesuai dengan kebutuhannya masing-masing, sesuai dengan urgensitas dalam kehidupan. Selanjutnya ada 1253. Yang pertama, Danang. Saya mau tanya, Tat, batasan tasamuh yang diperbolehkan dalam agama bagaimana ya, Tat? Ini dijawab oleh Nadia Nisrina, ya. Nadia Nisrina menjawab, menurut saya ya, Tat, batasan tasamuh dalam beragama itu cukup dalam hal muamalahnya, Tat, seperti senantiasa tolong menolong sebagai sesama manusia, dan interaksi sosial lainnya batasannya jangan sampai mencampur adukan dengan akidah. Bukan berarti dengan mengatasnamakan toleransi kita membenarkan agama lain, cukup dengan menghargainya saja. Itu menurut saya, Tat. Mohon koreksinya jika
ada yang kurang pas. Jawabannya sangat bagus sekali. Jadi gini, rasamu kan toleransi ya. Jadi makanya kita misalkan kamu beragama Islam, ada temanmu beragama Katolik, itu ya kita bertoleransi, menghormati agamanya mereka. Bukan berarti kita itu mau benar ikut-ikutan di sana, enggak, kamu cuma menghormati saja gitu. Nah, misalkan kamu sekarang sholat, besok ke gereja untuk ibadah di gereja, enggak, itu namanya mencampur adukan akidah ya. Itulah yang dinamakan. Nah, seperti itu batasannya ya cukup kita menghormati saja seperti itu. Tuh ya, ini jawaban Nadia Nisrina itu cukup bagus sekali. Selanjutnya ada Dewi yang bertanya, saya izin bertanya Ustadz, apa yang harus kita lakukan sebagai rakyat biasa jika kita menemukan sosok pemimpin yang tidak memiliki sifat musyawarah Ustadz? Jalu menjawabnya, sebagai rakyat biasa kita bisa melakukan kritik dan memberikan masukan kepada pemimpin tersebut dengan menggunakan sikap yang baik dan sopan. Ini jawaban Jalu. Ya seperti itu ya, memang seperti itu. Jadi kalau pemimpin kita itu menurut kita kurang bagus, akan tapi kita jangan menyalahkan gitu. Tetap kita menghormatinya, kita jangan baper, bawa perasaan gitu ya. Kita mendukung walaupun kita rakyat kecil itu ya, kita harus positif terhadap pemimpin kita gitu, karena pemimpin kita itu memikirkan dari A sampai Z, sedangkan kita itu bagian dari itu. Jadi banyak sekali. Nah makanya jangan sampai kita baper, makanya kita harus mendukung, selalu mendoakan agar pemimpin kita itu selalu kuat, sehat, dan amanah seperti itu. Jangan sampai kita itu langsung berpikir yang negatif terhadap pemimpin kita, jangan ya. Oke ya, sip. Lanjut, ada pertanyaan dari Jalu yang belum dijawab kemarin ya. Contoh sikap tawasud dalam beragama Tat. Nah ini ya akan saya jawab nih sini. Salah satu karakteristik beragama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang paling menonjol adalah tawasud moderat. Tawasud atau moderat adalah berada di tengah-tengah ya, tidak terjebak pada kritik-kritik ekstrim, tidak condong ke kiri atau cenderung ke kanan, seimbang antara dalil akal ya dan nakli atau teks yang Quran maupun hadis, tidak memihak tetapi lebih bersifat menengahi. Dalam kehidupan sehari-hari, tawasud mengekspresikan pada sikap yang seimbang antara pikiran dan tindakan, tidak gegabah dalam mengambil sebuah keputusan, apalagi menghakimi. Jangan sampai menghakimi ya. Tawasud melekat sangat kuat pada mayoritas umat Islam di dunia sebagai pola pikir dalam kehidupan beragama, termasuk juga di Indonesia sejak zaman dahulu hingga saat ini. Perhatikan Jalu, sikap tawasud dalam beragama itu bagaimana tak? Nah, kita harus berpikiran yang positif terhadap satu dengan yang lainnya. Yang pertama itu aja. Kalau kita sudah mempunyai pemikiran yang positif, nanti kita tidak akan baperan, tidak akan berpikir ekstrim. Apapun itu kamu mungkin gini ya, positif aja lah gitu. Jadi tawasud itu ekspresinya adalah seimbang antara pikiran dan tindakan ya, tidak gegabah dalam mengambil sebuah keputusan gitu. Jadi misalkan ada suatu berita, di daerah sana itu ada seperti ini. Nah, itu dicari dulu siapa yang mengutarakan itu, siapa yang membawa kabar, dicari. Kalau hadis kan, kalau hadis itu bisa dikatakan sahih, itu berarti dicari perawinya. Si A dari siapa, dari si B dari siapa, sampai ke atas. Nah itu nanti bisa dibuat sebuah kesimpulan. Kalau misalkan kita tidak bisa mencari seperti itu, berarti kita harus berpikirnya yang positif. Jangan langsung mengambil sebuah kesimpulan, begini, jangan. Itu tidak boleh. Nah itulah bagian dari
jawaban dari pertanyaan jalur ya. Tuh, lanjut dari Bintan ya yang namanya belum jawab. Bagaimana cara untuk merefleksikan sikap tawasud dalam menyatukan umat agar tidak terpecah hanya karena kepentingan kelompok tertentu ya? Itu kita lagi-lagi berpikiran yang positif, jangan sampai bernegatif ria, jangan. Apapun itu harus positif, toleransi, menghormati ya, terus menghargai satu sama lainnya. Jangan paling benar sendiri gitu. Misalkan kamu itu merasa benar, kalau mendingan kamu diam saja ya, diam saja. Jangan sampai kamu bersuara berkuar-kuar begini ya, itu nanti akan menimbulkan masalah atau hal-hal yang baru seperti itu. Kalau menimbulkan masalah yang baru, nanti akan menimbulkan suatu perlakuan yang ekstrim. Nanti akan ada perpecahan antara satu dengan yang lainnya. Sekali lagi, hal yang positif itu dimulai dari diri seseorang itu sendiri, tidak dari orang lain. Orang lain itu hanya sebagai pelengkap. Makanya dalam ada orang bilang bahwa diam itu selamat. Makanya kalau ada apa-apa itu diam aja gitu, walaupun kamu tahu itu salah ya, kamu harus mempunyai pikiran yang moderat, jangan sampai langsung menjustifikasi itu salah, jangan, itu tidak baik. Apalagi nanti kamu menjadi seorang hakim, jadi hakim langsung dari terdakwa seperti ini langsung kamu ketok palu putuskan, nggak bisa, harus dipilah-pilah, ditimbang-timbang. Ini permasalahannya, dihadirkan saksi, keterangan saksi seperti apa, nanti dicari undang-undang dan sebagainya, baru diputuskan. Nah, itulah yang namanya kita harus mempunyai pemikiran-pemikiran yang luas, tidak boleh mempunyai pemikiran yang sempit ya. Pemikiran sempit itu namanya picik ya gitu. Lanjutnya dari 12 IPS dari Ahmad Miftahul Surur ya, itu dalam bersikap ukhuwah, apabila kita dimintai tolong oleh teman kita, siapa dulukah yang kita dahulukan? Teman seagama, teman setanah air, ataukah teman beda agama? Ini dijawab oleh Iva Najwa. Jawabannya adalah tergantung kepentingannya, Tat. Nah, ya, terus jadi gini, Tat. Menurut saya kepentingan yang lebih mendesak, maka itu yang lebih diutamakan, Tat. Tapi dalam konteks kepentingan yang bersifat positif, yang namanya kita memberi pertolongan itu tidak memilih-milih ya. Jawaban Iva Najwa itu cukup lebih tepat, jadi makanya tidak memilih-milih yang lebih urgent dulu siapa begitu. Makanya jikalau kamu dimintai tolong ya, kalau kamu bisa segeralah, tidak usah memandang ya, karena menolong itu perbuatan yang mulia, tidak ada jeleknya seperti itu. Makanya ya, ta'awanu ya, ta'awanu, tolong menolong seperti itu ya. Miftahul Surur mungkin sudah jelas dari jawaban Iva Najwa itu. Selesai ya, seperti itu. Terima kasih dari pertanyaan-pertanyaan kalian sudah saya ulah dan saya buatkan video jawaban dari pertanyaan kalian semuanya. Semoga kalian nanti bisa memahaminya, dan harapan saya kita semuanya nanti harus mempunyai pikiran positif, ojo gampang pikiran negatif. Makanya apapun itu jangan sampai berpikiran yang negatif, dipilih-pilih dulu ataupun direnungkan dulu. Paling baik itu ialah merenungkan suatu kabar. Jadi ketika ada suatu berita A, berita B kok tidak benar, itu makanya intinya sekali lagi jangan langsung menjustifikasi suatu kabar yang belum tentu itu bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Itu dulu ya dari saya. Jangan lupa selalu belajar dan berdoa, sholat 5 waktu, selalu berpikiran positif, perbuatan yang positif, insya Allah nanti ada hal-hal yang positif terhadap diri kalian.
Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.